secara keseluruhan, gereja yang utuh secara keseluruhan dimanapun dia berada. Nah, kalau kita lihat pasal 1 ayat 20 tadi, dikatakan ada 7 bintang. Terus Tuhan sendiri dalam penglihatan ini mengatakan 7 bintang itu malaikat. Sementara kaki Dian itu jemaat. Tapi ada juga konsekuensi. Kalau kamu tidak merespons panggilan ini, konsekuensinya. Wahyu 2 ayat 16 menggunakan pedang di mulutnya. Ini agak asing sebetulnya. Mengapa pedang tapi di mulut? Pedang itu kan harusnya di tangan, bukan di mulut begitu. Disimbolkan apa? Yaitu penyembahan berhala tadi begitu. Nah, pengikut-pengikut Nikolaus ini atau sekte ini mengajarkan bahwa untuk menguasai sensualitas seseorang harus mengetahui seluruh jangkauannya melalui pengalaman. Dan ini bahaya sekali begitu ya. Dan Sahabat EKB, kita jumpa dalam program Ngulik Alkitab bersama dengan saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat EKB, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita untuk membaca kitab suci dan menggali setiap pesan yang luhur, yang penuh dengan banyak hal yang penting sekali kita pelajari dari setiap teks yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mau mengingatkan mulai dengan tahun 2025 pembahasan teks untuk program Ngulik Alkitab dimulai dengan kitab Wahyu. Dan pada episode kali ini kita akan mengulik Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 diberi judul Jemaat di Pergamus, jemaat yang berkompromi. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini, Wahyu 2 ayat 12 sampai 17, adalah Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang, THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa kembali Bu Pendeta Santi. Di program Ngulik Alkitab, Bapak Pendeta Asigor di episode sebelumnya sudah mengulas Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, dan kali ini akan mengulas Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat 17. Kita akan mulai saja Bapak Pendeta. Baik. Episode kali ini kita akan buka dalam doa. Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan dengan apa yang kami kerjakan dan karenanya mengurapi, memberkati kami, baik kami yang di studio maupun para pemirsa yang menyaksikannya, sehingga kami baik di studio maupun di rumah atau di tempat masing-masing memperoleh berkat yang besar dari Tuhan, dari Ngulik Alkitab ini, sehingga menjadi modal dalam siarah kehidupan kami setiap hari, terutama di negeri ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17, perikop ini diberi judul kepada jemaat di Pergamus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun kau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan manna yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Baik Bapak Pendeta, di ini Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Di segmen pertama ini Bapak Pendeta dapat kembali menyampaikan tentang teks kitab Wahyu secara umum dan
secara umum ya karakter surat kepada 7 jemaat. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, kitab Wahyu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam bahasa Yunani adalah Apokalipsis dan ditulis oleh Rasul Yohanes, tapi secara tradisional begitu ya. Namun para pakar seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ini ditulis oleh seorang yang disebut penatua yang kebetulan bernama Yohanes, dan adalah wajar kalau nama Yohanes digunakan oleh banyak orang, seperti juga halnya nama Yesus sendiri. Pada zaman itu Yeshua itu nama yang umum, Yohanes pun nama yang umum, dan diduga dia adalah penatua di Efesus. Nah, kalau lihat periodenya ini pasca Rasul Paulus, dan kalau kita lihat 1-2 Timotius, surat Timotius misalnya ditulis ketika Timotius jadi gembala di Efesus, dan dalam sejarah memang kemudian ada catatan bahwa Efesus menjadi gereja yang cukup berkembang, banyak penatua yang cukup kuat dan cukup dihargai dan mengembangkan gereja, dan karenanya diduga salah satunya bernama Yohanes yang kemudian menulis kitab ini. Nah, tahunnya juga ada paling tidak 2 pandangan. Kalau yang lebih modern ada 3. Maka yang umum biasanya diyakini kalau tidak tahun 70-an berbasis pada persekusi Kaisar Nero, atau tahun 95 berbasis pada persekusi Kaisar Domitianus. Tapi kemudian juga yang berkata ini di abad kedua, paruh pertama abad kedua. Tapi biasanya yang 2 ini yang dipegang begitu ya. Dan karena biasanya 666 itu dipahami merujuk pada Kaisar Nero, karena dalam bahasa Ibrani Kaisar Nero diangkakan jadi 666, maka ada yang berkata ya ini periode Nero misalnya begitu. Nah, kemudian untuk membacanya, banyak orang yang membaca dari awal sampai akhir seakan-akan ini semuanya di masa depan. Nah, pembacaannya karenanya ada 4 tipe atau 4 cara pembacaan begitu ya: preteris, historis, futuris, dan simbolis. Kalau preteris itu berarti semua kejadian yang ada dikisahkan di kitab Wahyu sudah selesai karena terjadinya pada masa si penulis menuliskan kitab Wahyu. Kalau historis, dia melihat kitab Wahyu ini dalam perjalanan sejarah. Sehingga misalnya Hitler dilihat sebagai sosok antikris atau sosok 666 dan seterusnya. Jadi dilihat dalam konteks sejarah yang sedang berjalan, makanya disebut historis. Tapi bukan dalam pengertian historis terjadi dalam sejarah, kalau itu preteris. Nah, kalau futuris dilihatnya semuanya masih di masa depan. Nah, kalau yang terakhir simbolis ini berarti ini nggak ada hubungannya dengan sejarah, ini tidak pernah terjadi, tapi ini bahasa-bahasa simbolik begitu. Misalnya baik dengan dipertentangkan dengan yang jahat, misalnya begitu. Kemudian Kristus dipertentangkan dengan iblis, maka ini seperti pertentangan nilai, dan karenanya yang mau dihadirkan adalah nilai-nilai yang benar, yang baik tadi, bukan fakta-fakta historis tadi begitu. Nah, kemudian yang disarankan oleh beberapa pakar modern adalah pembacaan yang menggabungkannya, menggabungkan pembacaan. Memang jelas ada simbol-simbol. Angka tadi jelas ada simbol. Muncul angka 3, muncul angka 12, muncul angka 144, bahkan 144 ribu. Muncul juga misalnya angka 10, angka 7, ya misalnya kaki Dian itu 7 begitu ya. Dan itu jelas simbolik begitu. Walaupun tidak berarti bahwa semua angka simbolik juga. Kemudian warna, ada warna ungu, warna putih, warna merah, itu juga simbolik. Walaupun di sisi yang lain tidak berarti semua warna yang digunakan berarti simbolik. Nah, kemudian ada kisah-kisah yang sebenarnya sudah terjadi. Perempuan dengan anak misalnya itu bicara, ada 2 tafsir, Maria dengan bayi Yesus atau Israel dengan Yesus. Intinya adalah menghadirkan Sang Mesias. Nah, itu bicara masa lampau, berarti preteris. Tapi ada juga yang sifatnya sebetulnya repetitif. Misalnya perang. Dari dahulu sekarang sampai kapanpun perang akan berulang-ulang. Penderitaan, penyiksaan, persekusi itu akan terus berulang-ulang. Maka misalnya salah satu yang saya suka, Craig S. Skinner mengatakan pendekatannya seharusnya adalah multi lini masa. Jadi melihatnya dari keempat cara pandang tadi. Ada yang masa lalu, ada juga yang masa kini, ada juga yang masa depan. Dan dari proses perjalanan waktu itu ada banyak simbol yang hadir. Sehingga pembacaan yang disarankan bukan salah satu, tapi melihat keempatnya. Dan karenanya pembacaan Wahyu sebetulnya butuh panduan. Dan panduan yang paling baik adalah apa? Kita harus mau berani buka buku tafsir untuk belajar dari situ. Kalau tidak, bahaya nanti kita bisa terjebak pada pemahaman yang keliru.
Sehingga keempatnya disarankan digunakan. Yang waktu yang lalu secara panjang lebar saya jelaskan bahwa mahasiswa saya juga pernah mahasiswa menggunakan metode lintas lini masa ini sebagai pendekatan tafsir dalam tesis yang dia kerjakan. Nah, kemudian kita melihat bahwa di bagian-bagian awal, karena ini pasal 2 ya, diawali di pasal 1 yang menyatakan ada surat yang diberikan dan ada malaikat disebutkan di situ, dan kemudian suratnya ditujukan kepada 7 jemaat. Ada yang mengatakan bahwa ketujuhnya ini dapat surat memang secara independen, individual, ditulis oleh Yohanes kepada 7. Tapi ada yang berkata bahwa ini sebetulnya penggabungan yang ditujukan kepada 7 jemaat. Tapi ada yang berkata juga sebetulnya 7 jemaat ini imajiner, walaupun memang kota-kota ini ada di Turki sampai sekarang, bahkan oleh kementerian di Turki ini jadi semacam cagar budaya. Dan tentunya banyak wisatawan Kristen yang datang ke sana, dan ini mendatangkan uang banyak bagi negara Turki atau Turkiye nama sekarangnya. Nah, tempat-tempat ini secara historis ada, secara geologis ada, tapi pendekatan yang berikutnya adalah bahwa sangat mungkin ini adalah imajiner. Tidak ditujukan memang betul-betul secara harfiah kepada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tapi kemudian secara imajiner digambarkan, ditujukan kepada mereka, tapi yang mau disampaikan adalah seruan-seruan ini, berita-berita ini. Lalu bagaimana kita menilainya? Ada poin-poin penting yang kita bisa dapatkan, terlepas dari bahwa bisa saja secara historis memang ditujukan ke sini, tetapi nilai-nilai yang disampaikan kepada 7 jemaat itu kontekstual, sebetulnya selalu relevan secara universal, kapanpun, dimanapun, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat 7 surat ini, maka kita lihat di pasal 1 ayat 20 ini sebagai pengantar, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Tadi saya katakan simbolik, misalnya ada angka 7, disebutkan 7 jemaat. Pertanyaannya adalah, memangnya cuma ada 7 jemaat saat itu? Kan tidak mungkin. Sudah jauh lebih banyak begitu, ya kan, tidak mungkin hanya 7. Misalnya kalau kita lihat dari daftar, Galatia tidak disebut, misalnya Kolose tidak disebut, Roma, Korintus kan banyak, padahal surat-surat dalam Perjanjian Baru justru Roma, Korintus, dan lain-lain. Tesalonika lagi, kenapa tidak disebut? Maka angka 7 ini sebetulnya, atau 7 jemaat ini punya kerangka niat teologis atau motif teologis di dalamnya, di mana angka 7 itu biasanya digambarkan kepada Allah atau kepada kesempurnaan. Ciptaan diciptakan dalam 7 hari, di mana hari ke-7-nya Allah beristirahat. Di sini disebut 7 jemaat dengan 7 bintang, dengan 7 kaki dian, dan ada 7 malaikat. Begitu. Jadi karenanya kita tidak bisa berkata bahwa surat ini hanya untuk 7 sebetulnya, tapi lebih kepada 7 ini mewakili representasi atau berbicara kepada gereja secara menyeluruh, secara keseluruhan, gereja yang utuh secara keseluruhan dimanapun dia berada. Nah, kalau kita lihat pasal 1 ayat 20 tadi, dikatakan ada 7 bintang. Terus Tuhan sendiri dalam penglihatan ini mengatakan 7 bintang itu malaikat, sementara kaki dian itu jemaat. Sementara di tempat yang lain di Wahyu, kaki dian itu biasanya dikaitkan dengan Roh Allah, Roh Kudus. Lalu bagaimana korelasi antara kaki dian yang dipahami di pasal 1 ayat 20 yang langsung teks sendiri menafsir ya. Jadi kita nggak perlu menafsir lagi, kaki dian ini maksudnya apa? Teksnya langsung bilang jemaat, tapi di bagian yang lain kaki dian itu roh. Lalu korelasinya apa? Jelas, karena gereja hadirkan hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, disitulah akhirnya gereja. Jadi ini bicara presensia Spiritus Sancti di dalam gereja gitu. Makanya kemudian kaki dian digunakan untuk jemaat, di teks yang lain digunakan untuk Roh Allah. Nah, malaikat ini bisa dipahami harfiah bahwa kita punya misalnya guardian angel, archangel, atau yang lain-lain. Tapi para penafsir mengatakan ini sebetulnya bahasa figuratif. Ini bicara uskup begitu. Ini bicara episkopos dalam bahasa Yunaninya. Ini bicara uskup, sehingga uskup dipahami memang sebagai quote-unquote guardian angel, penjaga, malaikat penjaga. Penjaga apa? Salah satunya penjaga ajaran.
Oh. Salah satunya penjaga ajaran begitu. Maka misalnya nasihat Paulus ke Timotius salah satunya, Ya, ya. awasilah ajaranmu. Nah, ini tugas siapa? Di sini jelas menjadi tugas uskup untuk mengawasi, menjaga ajarannya supaya apa? Jemaat menjadi jemaat yang diajar dengan sehat begitu kan. Dan nanti kita akan lihat ternyata dalam konteks Pergamus itu jadi konkret sekali begitu. Nah, karenanya saya mengutip misalnya Henry Alford bahwa ini memang lebih tepat dipahami bukan sebagai guardian angel atau archangel, malaikat kepala itu archangel, kalau guardian angel malaikat penjaga pelindung begitu ya. Di Alkitab archangelos bahasa Yunaninya itu adalah archangel. Biasanya kita menyebut Gabriel, Mikael itu archangel begitu ya. Dalam tradisi Katolik ada tambah banyak lagi gitu, Rafael dan yang lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat di teks ini, Epifanius secara tegas menolak pandangan bahwa angel ini adalah malaikat pelindung. Dan dia katakan tegas sekali ini uskup begitu ya. Dan karenanya ini bicara jawatan atau pemimpin dari setiap jemaat. Nah, kemudian kita sudah mendalami ada beberapa jemaat ya. Sekarang ini kita masuk ke yang keberapa ini? Tentang yang ketiga. Ya. Berarti kita sudah belajar sebelumnya 1, 2, 3. Kita masih belajar lagi Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan terakhir Laodikia. Nah, sedikit informasi Laodikia. Kalau kita baca surat Rasul Paulus, dia pernah menyebutkan surat kepada Laodikia yang dia tuliskan bersamaan dengan surat kepada Filipi. Dan kemudian dia katakan exchange the letters. Jadi surat Filipi dikirim, ini kemungkinan disalin ulang, kemudian dikirim ke Laodikia. Laodikia juga dikirim, kemudian disalin ulang dikirim ke Filipi. Dan sempat ada ditemukan satu surat yang konon ditulis oleh Rasul Paulus. Orang pikir, oh ini Laodikia ini mungkin, tapi ternyata tidak. Yang artinya sebetulnya Corpus Paulinum atau surat-surat Paulus itu sebetulnya banyak, tapi yang missing banyak gitu. Nah, kalaupun nanti kita temukan ya kita nggak bisa main masukkan lagi ke dalam kanon. Tapi paling tidak Laodikia itu memang eksis dan dikenal bukan hanya di surat Wahyu ini, di kitab Wahyu, tapi dalam surat Rasul Paulus juga, dan termasuk salah satu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus kalau tidak dibentuk oleh Rasul Paulus sebagai hasil penginjilan. Nah, 7 jemaat ini kemudian ada atribusi, ada semacam label yang diberikan. Misalnya kalau Efesus dinyatakan meninggalkan ajaran Kristus dan kasih Kristus misalnya. Smyrna sebelumnya dikatakan jemaat yang setia bahkan di tengah penganiayaan. Sementara Pergamus dikatakan jemaat yang mengkompromikan kepercayaannya. Nanti Tiatira kita akan lihat juga ada kritik bahwa Tiatira mengikuti nabi-nabi palsu. Ini bisa dalam pengertian ajaran, ya, karenanya tadi angel tadi, ya. Kalau kita lihat tadi satu jemaat Efesus juga meninggalkan kasih Kristus dan ajaran. Kalau pasal Tiatira jemaat yang keempat meninggalkan ajaran yang benar, meninggalkan Kristus, mengikuti nabi palsu. Kemudian kalau Sardis bahkan mati rohani. Philadelphia sabar dalam pencobaan, dalam kesusahan, tapi punya kelemahan. Nah, Laodikia dikatakan jemaat yang suam-suam kuku. Jadi yang kalau dari 7 itu yang digambarkan seperti tidak punya kelemahan yang dikritik itu hanya di Smyrna sebetulnya. Walaupun Philadelphia ada nuansa yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat kritik-kritik yang disampaikan kepada 7 jemaat, ini kritiknya kontekstual sampai kapanpun. Sampai kapanpun kepada kita semua. Jadi seruan ini sebetulnya membuat pembacaan Wahyu justru harus kita lakukan. Gereja secara lokal, kemudian juga partikular atau sinodal, mesti mengecek terus-menerus sebagai refleksi diri kita ini ada di posisi gereja yang mana sebetulnya. Karenanya kembali ke Archangel tadi, nampaknya sebetulnya dia punya peranan yang sangat besar. Karena sebetulnya ketika dia bicara 7 jemaat, dia tidak melepaskan jemaat dari pemimpinnya sebetulnya. Karenanya di pasal 1 ayat 20 itu kepada
7 bintang dengan 7 kaki Dian. Itu satu kesatuan gitu, satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi dia nggak dipisah, oh ini cuma kesalahan jemaat, bukan pemimpinnya. Tidak. Ini dianggap sebagai satu kesatuan. Karena di awal tadi pasal 1 ayat 20 menggabungkan, mengaitkannya sedemikian erat. Baik, Pak Pendeta sudah menjelaskan ya secara umum, baik itu kitab Wahyu, bagaimana kita membaca dengan 4 model bacaan. Kita disarankan untuk menggabungkan karena itu memang kita perlu panduan untuk bisa sampai pada pesan agar kita tidak tersesat membaca, apalagi juga mengambil pesan kitab Wahyu. Dan karena pada bahasan Wahyu pasal 2 ini kepada jemaat di Pergamus, di segmen kedua kita akan mendengarkan konteks gereja di Pergamus dan tentu saja pesan yang relevan ya. Baik. Di dalam situasi apapun ya. Pesan itu masih sangat relevan untuk kita. Kita akan ulas di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Lili, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Lili, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi time. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 2 ayat 12 sampai 17, diberi judul Jemaat di Pergamus, jemaat yang berkompromi. Narasumber pada episode kali ini yaitu Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang TSD sebagai dosen biblika, salah satunya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan beberapa kampus teologi yang lainnya. Dan saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua. Ini adalah berikan gambaran kepada para pemirsa dan pada saya konteks secara umum jemaat di Pergamus ini.
Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Tadi saya sudah katakan bahwa 7 jemaat ini kalau dalam konteks wilayah modern ada di Turki atau nama barunya Turkiye. Sengaja saya sebut lebih kepada konteks modern karena tentu pembaca, pemirsa modern lebih ngerti ketika bicara Turki, oh di sana. Kalau misalnya kita bicara Asia Minor atau Asia Kecil dan seterusnya, Kekaisaran Romawi Timur segala macam, kita akan bingung nih di mana. Tapi ketika kita katakan di Turki, oh langsung dapat gambarannya. Jadi Pergamus juga ada di sana. Mengapa di sana? Karena sebetulnya bagian dari terutama pekabaran Injil yang Rasul Paulus lakukan. Dia punya 3 perjalanan misionaris, pertama, kedua, ketiga. Tapi ada yang berkata 2, ada yang berkata 3. Yang berkata 3 membedakan perjalanan 1-2 dengan perjalanan dia menuju Roma waktu ditangkap. Ini dianggap sebagai juga missionary journey. Jadi the first itu ketika dia pergi sendiri. Yang kedua itu dimulai sejak Kisah Rasul 15 sidang di Yerusalem, konsili pertama gerejawi. Kemudian yang ketiga itu setelah dia ditangkap di Yerusalem, kemudian pergi ke Roma, mampir Kaisarea dan segala macam. Di sini dianggap third missionary journey. Nah, akibat dari 3 missionary journeys tadi, terciptalah banyak gereja lokal di luar Israel, begitu, di luar Palestina. Salah satunya ya di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Turki. Dahulu kala itu sebagian besarnya masuk wilayah yang disebut Makedonia, begitu ya. Nah, Pergamus ada di wilayah itu, dan kota Pergamus ini karena jelas bukan wilayah Israel, begitu, tentu jemaat yang ada di situ bisa dikatakan mixture, begitu ya. Ada yang memang dari Yahudi menjadi Kristen karena orang Yahudi mengalami beberapa kali eksodus, begitu. Yang terakhir itu kan perang Makabe dengan Romawi, begitu ya, abad kedua sebelum Masehi, begitu, yang membuat akhirnya terjadi lagi eksodus yang sebelumnya lewat Asyur dan Babel abad ke-7 ke-6 sebelum Masehi. Nah, kemudian karena eksodus itu banyak sehingga salah satu metode penginjilan Paulus adalah mencari sinagoge-sinagoge, memberitakan Mesias kepada pertama-tama orang Yahudi, baru dari situ kepada yang bukan Yahudi. Nah, kemudian setelah dari yang bukan Yahudi berkembang, akibatnya lama-kelamaan gereja Kristen bahkan di abad mula-mula, akibat terutama penginjilan Paulus, tapi juga yang lain-lain, terciptalah gereja-gereja Kristen non-Yahudi, salah satunya Pergamus. Dan akibat dari situ tentunya ada orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, tapi ada juga masyarakat mayoritas bukan Kristen, begitu, otomatis. Nah, dalam konteks itu, bisa dikatakan adalah kalau dalam bahasa Alkitab, praktik-praktik yang tidak bersunat, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia umum praktek kafir, begitu ya. Jadi yang dilakukan oleh agama-agama lain, pengikut-pengikut, terutama agama-agama lokal. Nah, jadi jemaat gereja di Pergamus, begitu, hidup sebagai mayoritas Kristen non-Yahudi di antara orang-orang non-Yahudi yang non-Kristen juga, dan mayoritasnya, gitu ya, kurang lebih sama dengan konteks kita, kurang lebih begitu. Nah, dalam surat ini, dalam surat yang ada dalam kitab Wahyu, yang diasumsikan tadi ya, ada 3 kemungkinan tadi, maka di surat ini jemaat di Pergamus dipuji mengapa? Karena jemaat Pergamus di tengah konteks agama-agama lain, pengaruh-pengaruh agama lain, termasuk budaya tentunya, yang nanti kita akan dalami sedikit, mereka tetap menjunjung tinggi iman mereka, meskipun pengaruh banyak, begitu. Dan ini kan sebetulnya sulit, begitu ya, di tengah orang-orang yang berlaku buruk, mempertahankan perilaku yang baik itu susahnya minta ampun. Dan kita jadi teringat mundur jauh, kita teringat Lot, yang berada di Sodom dan Gomora, yang kemudian teks Alkitab menyebut Lot sebagai orang yang saleh. Sehingga narasi teks tersebut mengkontradiksikan antara Lot dengan masyarakat sekitar yang tidak saleh, begitu. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kita hidup dalam konteks seperti itu. Atau kalau dalam konteks modern, ketika kita berada di dunia kerja, mayoritas korupsi, waktu, segala macam, kita berusaha untuk tidak melakukannya. Nah, kemudian kita bisa membayangkan betapa beratnya pergumulan yang harus dihadapi. Tetapi kemudian di tengah ada pujian anggota-anggota jemaat yang menjunjung tinggi iman, surat ini kemudian justru menusuk salah satu aspek, yaitu dosa gereja yang
dilakukan oleh beberapa anggota gereja. Nah, pemirsa yang terkasih, pada satu sisi jemaat Pergamus dipuji karena menjunjung iman menghadapi tantangan yang sedemikian besar, tapi di sisi yang lain ada pernyataan yang menusuk karena nadanya mencela begitu ya. Menusuk siapa? Beberapa anggota yang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Di sini disebut ajaran sesat. Ternyata kesesatan itu tidak melulu sebatas doktrin. Memang pada satu sisi mengakibatkan kompromi kepada agama, dalam hal ini berarti doktrin, tapi di sisi yang lain juga kemudian moral. Nah, dua ini kita tidak bisa katakan doktrin lebih penting, kita tidak bisa katakan moral lebih penting. Dalam teks ini dua-duanya diperhadapkan tanpa ada judgement ini lebih penting atau ini lebih penting, dua-duanya. Sehingga kita bisa katakan ini sebagai satu kesatuan, kalau tidak kita katakan dualitas begitu. Artinya doktrin yang benar harus sejalan dengan praksis yang benar. Jadi ada yang disebut dengan ortopraksi begitu ya, bukan cuma ortodoksi, tapi kemudian ada ortopati juga begitu ya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak, betul sekali. Seharusnya dia tidak terpisah gitu. Jadi artinya ortodoksi harus berjalan dengan ortopraksi maupun ortopati tadi begitu. Nah, dalam teks ini dia hanya menyebut agama dan moral. Nah, ini harusnya menjadi satu kesatuan. Ada yang berkata begini, kalau doktrinnya benar, moralnya pasti benar. Tapi ada yang juga berkata begini, kalau moralnya benar, itu berarti doktrinnya benar. Padahal tidak bisa begitu. Dia tidak menjustifikasi satu dengan yang lain. Tidak serta-merta kalau doktrin saya benar, moral saya benar. Belum tentu. Tidak serta-merta kalau moral saya benar, berarti doktrin saya benar. Tidak juga begitu. Nah, karenanya dua hal ini justru harus dilihat sebagai satu kesatuan tadi. Begitu. Dan ini kritik yang disampaikan menarik sekali dalam surat Wahyu kepada Pergamus ini, gereja di Pergamus. Dan karenanya dalam konteks itu Tuhan memanggil jemaat untuk bertobat. Ada panggilan untuk bertobat dari mana? Dari penyimpangan pada atau kompromi pada agama maupun moral tadi, dan seruannya adalah bertobat. Nah, kemudian yang menarik adalah seruan bertobat disertai dengan risiko. Artinya gini, kalau dipanggil untuk bertobat, ada seruan panggilan, tapi ada juga konsekuensi. Kalau kamu tidak merespons panggilan ini, konsekuensinya Wahyu 2 ayat 16 menggunakan pedang di mulutnya. Ini agak asing sebetulnya. Mengapa pedang tapi di mulut? Pedang itu kan harusnya di tangan, bukan di mulut begitu. Maka kalau pedang di mulut ini perkataan. Maka ini berkaitan dengan di teks yang lain dikatakan bahwa firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Begitu. Jadi ini sebetulnya yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan sebetulnya bukan pedang dalam pengertian pedang secara harfiah. Tapi yang menjadi pedang adalah firman Allah itu sendiri. Artinya kita akan dihakimi berdasarkan firman Allah sesuai dengan kehidupan kita, apakah dalam pertobatan atau tidak. Nah, kemudian ini jadi menarik sebetulnya. Menarik, kemana menariknya? Karena nanti di banyak bagian di kitab Wahyu, ide konsep tentang neraka, walaupun dia tidak dibahasakan langsung mengenai neraka, itu mencuat begitu. Nah, jangankan di dunia barat, di negeri kita saja, percakapan tentang neraka ada atau tidak saja itu muncul banyak begitu. Tapi kita miss satu sebetulnya, ada yang kita lolos atau luncas lah gitu. Kita memperdiskusikan, memperdebatkan ada atau tidak neraka begitu. Tapi kita lupa pada satu pertanyaan yang sifatnya epistemologis. Apa perlunya neraka? Mengapa perlu neraka? Mengapa ada berita tentang neraka dalam Alkitab? Sebetulnya dalam kaitan keadilan. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak berlaku adil, apalagi kalau kamu bisa lolos dari pengadilan dunia, tetap ada pengadilan Allah yang nanti saya akan elaborasi berikutnya. Nah, untuk mereka yang tidak bertobat ada risiko tadi, penghakiman. Tapi untuk yang bertobat ada disediakan mana yang tersembunyi, yaitu biji-bijian dari surga. Ini juga maknanya
metaforis begitu ya. Biji itu kan menghasilkan kehidupan begitu ya. Jadi ini bicara kehidupan di dalam surga. Kemudian ada batu putih atau batu tulis bersih dengan identitas baru di dalam Kristus. Ini bicara sebetulnya kapur gitu ya, yang dipakai memang buat menulis segala macam begitu. Dan ini dikaitkan dengan identitas baru, jadi semacam jati diri yang dibaharui di dalam Kristus. Kira-kira ini yang disampaikan sebagai bagian atau sebagai akibat. Jadi ada dua jalan, dan yang menarik adalah biar bagaimanapun ada liberum arbitrium di sini, ada kehendak bebas, ada free will di sini. Karena seruan bertobat itu membutuhkan respons dari yang diseru. Misalnya kalau saya dipanggil, Pak Sigor, itu kan saya bisa merespons ya atau saya cuekin gitu. Begitu juga panggilan seruan pertobatan di sini membutuhkan respons. Kita seringkali mengabaikan respons ini, menaruh Allah yang begitu maha kuasa, sehingga seakan-akan dia mengendalikan semuanya dengan kemahakuasaannya, sehingga dia nggak butuh respons kita. Padahal Alkitab justru tidak mengajarkan demikian. Alkitab justru mengajarkan pentingnya respons kita. Dan respons kita itu justru menunjukkan apakah kita mengagungkan dia atau tidak begitu. Nah, ketika ada panggilan seruan untuk bertobat tadi, maka ada respons kita, dan dari situlah respons itu menghasilkan konsekuensi begitu. Jadi dia tidak menghukum dalam kekejiannya, dalam murkanya, dalam sifat buruknya yang pemarah dan seterusnya, tidak. Tapi ini bagian dari respons begitu. Sama seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan, diberikan pilihan, dan Adam dan Hawa memilih, dan ada konsekuensi dari situ. Dan ini sebetulnya adalah perwujudan puncak dari realitas kehidupan. Hidup itu penuh pilihan. Kita memilih A, memilih B, dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang situasi memaksa kita memilih A, memilih B, bahkan ada orang yang push kita untuk memilih A, memilih B. Tapi sebetulnya secara puncak kita yang memilih gitu. Kalaupun kita teraniaya, kita bisa memilih membiarkan diri dianiaya atau mengikuti pilihan orang lain supaya tidak teraniaya. Itu tetap itu pilihan. Walaupun dalam pilihan-pilihan itu ada risiko-risiko yang mengerikan begitu. Tapi toh intinya adalah pilihan. Nah, ini poin penting sebetulnya yang mau disampaikan. Nah, karenanya Ibu Pendeta Santi, saya masuk pada apa yang bisa kita pelajari dari sini. Nah, pertama, seperti sebelumnya saya nyatakan bahwa di bagian-bagian yang lain, teks ini selalu berkata, aku tahu pekerjaanmu. Walaupun di teks Indonesia hanya dikatakan, aku tahu. Begitu ya. Tapi sebetulnya teks asli ada tambahan ergo, pekerjaan. Aku tahu pekerjaanmu, pasal 2, 13. Nah, ini menunjukkan sebetulnya pada satu sisi secara umum omnipresent. Omnipresent, dia serba hadir, dan juga omniscient, dia serba tahu. Kalau saya bawa keluar ya, dalam kehidupan kan kita seringkali menuntut acknowledgement, pengakuan dari orang-orang lain begitu. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu tidak dapat pengakuan, kita bisa kemudian down gitu. Padahal teks ini waktu dia berkata, aku tahu pekerjaanmu, ini sebetulnya bentuk appraisal. Artinya gini, segala hal yang baik, yang benar, yang tepat, yang bertanggung jawab yang kita kerjakan, sekalipun nggak dapat appraisal dari orang lain, kita dapat dari yang di atas sebetulnya. Hanya masalahnya yang di atas nggak kelihatan kan. Kita cenderung berpatokan pada yang kelihatan. Karena appraisal dari atas nggak kelihatan, kita mengabaikan itu. Padahal justru itu yang paling penting. Di sisi yang lain, ketika dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, dia tahu baik yang baik maupun yang buruk begitu. Yang benar ataupun yang jahat, dia tahu. Dan ini juga sebetulnya pada sisi negatifnya gitu ya, harus jadi kewaspadaan kita. Jangan hanya karena orang lain tidak tahu, kita berbuat, nggak ada yang lihat ini, nggak apa-apa begitu. Padahal ada yang tahu, dan yang melihat, yang serba melihat, yang serba tahu tadi. Nah, dalam konteks jemaat Pergamus, waktu Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, salah satu yang dimaksudkan adalah keberadaan sebagian tadi jemaat Pergamus yang justru jatuh dalam pencobaan iblis, yang dicobai tapi kemudian jatuh, yang menyimpang secara agama, secara moral tadi. Nah, pada satu sisi ada hal yang positif bahwa mereka tidak menyangkal iman dan setia kepada Kristus, itu yang positif tadi. Tapi pada sisi yang lain secara negatif,
Tuhan juga tahu bahwa ada yang menyimpang. Hmm. Ini yang saya tadi katakan waktu dikatakan aku tahu pekerjaanmu, ada dua aspek ini. Mau orang lain tahu atau tidak, memberikan appraisal atau tidak, Allah tahu entah yang baik maupun yang buruk yang kita lakukan. Kesetiaan ataupun ketidaksetiaan kita. Karena ketika kita bicara iman kan, bahasa lain iman kan setia sebetulnya. Jadi dia tahu kesetiaan kita ataupun ketidaksetiaan kita. Terhadap siapa? Ya siapapun, bukan hanya kepada Allah, kepada negara, bangsa, kepada hukum, kepada suami, istri, orang tua, kepada keluarga, kepada anak, begitu. Nah, kalau kepada anak misalnya, jangan sampai ketika kita sudah punya pekerjaan yang mapan, kita main abai kepada orang tua. Apalagi kepada ibu yang 9 bulan dikandung, setelah 9 bulan dirawat sampai besar, disekolahkan segala macam. Begitu kita besar punya pekerjaan hebat segala macam, kita abai kepada orang tua, terutama ibu kita. Nah, itu kan gambaran dari ketidaksetiaan. Dan ini bagian negatif yang dikatakan aku tahu tadi gitu. Saya senang sekali, terlepas dari apakah itu misalnya skenario atau tidak, saya senang sekali dengan Sri Dato Tahir waktu dia pergi ke Kalimantan ingin membuat rumah sakit di IKN atas permintaan pemerintah. Dia pamit dulu ke ibunda tercintanya. Dalam video itu saya menyaksikan dia memberi makan sang ibu. Kemudian dia berkata, "Mami, saya datang dulu sebelum saya pergi, saya mau kasih makan Mami, saya mau pamit sama Mami. Doain saya ya." Padahal beliau juga udah tua, tapi maminya ternyata masih hidup dan lebih tua lagi. Terus dia suapin dengan penuh kasih. Saya katakan, wah ini luar biasa. Jadi saya tidak ingin memberikan judgement negatif ya, bahwa itu misalnya setting lah segala macam. Tapi peragaan itu menurut saya jadi teladan yang sangat baik gitu. Bukan hanya karena beliau konglomerat, harusnya setiap anak begitu. Itu dari nuansa setia tadi yang digambarkan kepada jemaat Pergamus. Jadi kesetiaan ini harusnya mencakup segala aspek gitu. Bukan sekedar kepada Allah. Buat apa setia kepada Allah tapi kepada yang lain tidak setia gitu. Kepada orang tua tidak, kepada suami atau istri tidak, kepada anak tidak, dan seterusnya. Ini pelajaran yang menurut saya penting yang perlu kita perhatikan untuk yang pertama. Yang bagi saya juga membuat saya memberikan saya ketenangan batin. Saya tidak berharap pujian manusia karena saya tahu Allah, saya tahu kok yang saya kerjakan. Bahkan juga saya tidak khawatir dengan segala perkataan negatif orang selama saya punya correct judgment atas apa yang saya kerjakan gitu ya. Karena saya tahu Allah, saya tahu apa yang saya kerjakan dan menghargai apa yang saya kerjakan begitu. Ini memberikan ketenangan batin sebetulnya dan positif sekali secara psikologis. Tapi coba bayangkan kalau kita, Bu Santi, pengennya dapat appraisal dari orang. Itu yang kita kejar. Dan ketika kita nggak dapat, kita down, itu kan secara psikologis jadi beban besar di hati kita, di jiwa kita. Nah, yang kedua, kalau tadi ada sifat yang berkata pujian, maka yang kedua di sini ada teguran keras, dan teguran ini dikatakan karena mereka mengikuti teladan atau ajaran yang buruk dari Bileam yang keluar dari Israel, keluar dari Mesir itu di Perjanjian Lama, dan kemudian mengutuki Israel begitu ya. Dan kalau dalam konteks Wahyu ini bukan lagi Israel historis itu, tapi ini bicara penyembahan berhala. Bisa dipahami sebagai entah kembali kepada ajaran lama atau juga rupa sinkretisme. Nah, di sini saya mau masuk dalam relasi gereja budaya modelnya Richard Niebuhr, Christ and Culture. Ada 5 model di situ ya, 5 tipologi begitu. Christ against culture, Christ above culture, Christ under culture, Christ and culture in paradox, dan Christ transforms culture. Beberapa gereja Protestan berprinsip Christ transforms culture, termasuk GKI, gereja sinode saya juga demikian, dan saya salah satu yang mendorong gereja saya untuk mengadopsi tipologi ini. Jadi budaya tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus kita kuasai, bukan juga yang menguasai kita, bukan juga yang harus kita lawan, begitu ya, bukan juga jadi kayak paradoks begitu. Tapi gereja kita, budaya kita terima, tapi kemudian kita transformasi. Dan inilah yang sehat sebetulnya, bagaimana gereja mentransformasi budaya dan bukan kemudian 3 model yang lain ataupun dalam model yang paradoks tadi. Kalau saya diizinkan memberikan contoh dalam pengakuan iman rasuli kita, ada
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati itu di GKI. Kalau di beberapa gereja Batak itu kebangkitan daging. Di 1-2 gereja Injili kebangkitan tubuh. Jadi dalam versi Indonesia ada 3 model. Kebangkitan daging, tubuh, dan orang mati. Mahasiswa saya satu lagi menulis tesis tentang ini, kebangkitan daging, karena dia dari gereja Batak begitu ya. Nah kemudian saya pernah menulis satu artikel kecil tentang ini, dan sebetulnya dalam teks Yunani itu sarkos itu daging. Artinya kalau mau menerjemahkan harfiah kebangkitan daging. Lalu misalnya kenapa sebagian gereja termasuk saya lebih saya menggunakan dalam sinode saya di gereja lokal saya kebangkitan orang mati. Dan mengapa misalnya gereja kita GKI menggunakan kebangkitan orang mati, sementara gereja Batak kebangkitan daging? Karena konsepnya orang Batak yang bangkit itu memang tubuh daging. Orang Batak Kristen. Sementara dalam budaya Tionghoa misalnya, ya dalam budaya Tionghoa ada kremasi segala macam. Kalau udah kremasi, daging mana yang bangkit kan begitu. Sehingga kemudian secara teologis jadi kebangkitan orang mati. Dan saya setuju begitu. Secara biblis juga 3 istilah ini sebetulnya muncul dalam 1 Korintus 15. Jadi walaupun dalam teks Yunani hanya digunakan sarkos, tapi dalam 1 Korintus pasal 15 tentang kebangkitan tubuh, ada kebangkitan orang mati, ada kebangkitan tubuh. Sebetulnya 3 istilah itu digunakan. Di dalam satu teks itu ada kebangkitan orang mati, ada kebangkitan tubuh, ada kebangkitan daging begitu. Sehingga ini sebetulnya dipahami sebagai satu kesatuan. Tapi ketika gereja memilih kebangkitan orang mati, itu bagian dari upaya gereja mentransformasi budaya tanpa kemudian menolak budaya ini, tapi itu bagian dari mentransformasi budaya yang harus terus-menerus kita lakukan karena pertama budaya beragam sesuai konteks kita berada. Di sisi yang lain budaya juga berkembang. Maka bagaimana gereja mentransformasi budaya juga harus terus-menerus dikembangkan. Baik, Pak Pendeta sudah menyampaikannya beberapa hal yang relevan dan pasti juga masih ada beberapa poin pesan yang relevan untuk kita yang kita akan ulas itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi Time.
Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 dan saat ini kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Sigor P. Sitanggang PhD dengan judul Jemaat di Pergamus, Jemaat yang Berkompromi. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Hal-hal lain yang relevan pastinya dengan kita saat ini. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Tadi saya sudah sebutkan 2 poin yang bisa kita pelajari. Sekarang saya masuk poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini, di teks kita ada teguran kepada jemaat Pergamus karena mengikuti ajaran Nikolaus. Nikolaus ini orang bisa berkata ini Nikolas ya, Nikolaus jadi Nikolas misalnya kalau dalam bahasa kita ya. Dalam teks Yunani ini adalah transliterasi dari Nikolaites. Nah, ternyata Nikolaites ini bisa berarti nama seseorang, tapi bisa juga sebetulnya bukan nama tapi semacam sebutan begitu. Mengapa? Karena dia sebetulnya gabungan 2 kata dari Nikan. Nikan itu menaklukkan, kemudian Laos. Laos itu umat, jadi penakluk umat gitu kira-kira. Jadi Nikolaus bisa berarti memang nama orang, tapi bisa juga sebetulnya sebutan. Sebutan kepada siapa? Tetap bisa kepada entah satu pribadi, individu, ataupun kepada satu kelompok tertentu, begitu. Nah, karenanya ini jadi poin yang mesti kita dalami terkait dengan Nikolaus ini. Ada 2 penjelasan untuk istilah tersebut. Pertama, dan yang lebih baik ini penjelasan historis. Secara historis dikatakan ada sebuah sekte yang muncul saat itu, karena waktu kekristenan baru muncul, kan ada agama-agama lokal, dan agama lokal itu kan banyak gitu ya. Dan agama-agama lokal itu kan bagian dari yang disebut henoteisme. Henoteisme itu satu dewa atau mungkin bisa lebih untuk satu suku atau bangsa, di mana suku atau bangsa yang lain punya dewa atau allahnya sendiri. Itu yang disebut henoteisme. Nah, dalam kajian biblis ada juga yang mengatakan sebetulnya awalnya Israel juga bukan monoteistik tapi henoteistik, dalam pengertian Yahweh itu ya sama dengan berhala-berhala yang lain, sehingga Yahweh itu adalah ilah atau Allah untuk Israel, sementara bangsa lain misalnya punya entah Belzebul, Asitoret, Isis, Osiris dan seterusnya begitu. Dan dalam perkembangan teologi perjanjian baru, perjanjian lama, berkembanglah konsep universalisme Allah ini, sehingga dari henoteisme kemudian jadi monoteisme. Nah, di masyarakat sekitar henoteisme tetap berlaku. Satu kelompok percayanya pada satu dewa dan hanya dewa itu, atau mungkin kalau dia politeistik tapi kumpulan dewa itu saja, bukan yang lain begitu. Nah, karenanya tiap suku itu punya gitu. Nah, ketika kekristenan berkembang, mulai menyebar keluar dari Israel, waktu di Israel kan jelas dominasinya Yudaisme. Tapi begitu mereka keluar ke tempat-tempat tadi, termasuk 7 kota di wilayah modern sekarang Turki ini, ada banyak agama lokal. Kadang-kadang agamanya pun agama misteri, musterion bahasa Yunaninya. Nah, agama misteri ini kemudian kawin-mawin dengan kekristenan. Nah, ketika kawin-mawin dengan kekristenan, muncullah kemudian kelompok-kelompok gnostik. Nah, kelompok-kelompok gnostik inilah yang kemudian disebut oleh kekristenan utama gitu ya, kalau kita bisa sebut begitu, sebagai sekte. Nah, ini di perkembangan sejarah paling awal. Nah, sekte-sekte muncul dan kemudian Nikolaus ini sebutan untuk kelompok ini. Dan ini berdasarkan tradisi yang ada yang dipercaya. Dan ini dipahami kelompok ini berasal dari sosok seseorang yang bernama memang Nikolas, dan dia seorang proselit. Proselit itu berarti orang bukan ras Yahudi, jadi beragama Yahudi. Tapi kemudian ada proses berikutnya jadi Kristen begitu. Nah, kalau kita lihat dari background itu saja, dari ras bukan Yahudi, berarti tadinya bukan beragama Yahudi, kemudian menjadi beragama Yahudi, kemudian menjadi Kristen. Nah, ini kan berarti sudah punya gambaran yang jelas bahwa dia paling tidak punya 3 latar belakang religius gitu. Nah, dengan latar belakang religius sangat mungkin terjadilah campur baur dari berbagai latar belakang itu, sehingga kemudian dia menghasilkan sekte. Bahkan misalnya kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul juga ada contoh yang jelas, yaitu Simon si penyihir, atau kadang-kadang disebut Simon Magus, yang ketika dia lihat Petrus
menumpangkan tangan, orang dipenuhi roh segala macam. Terus dia kasih duit, kasih dulu saya karunia itu supaya kalau saya tumpangi tangan orang, orang juga dipenuhi roh gitu. Dan itu kemudian membuat dia ditegur gitu kan, ditegur dengan keras. Dan ternyata ada beberapa catatan yang menunjukkan Simon ini kemudian setelah jadi Kristen, ternyata dia kan tadinya penyihir. Ternyata campur baurkan keyakinan lamanya karena dia praktisi kan, bukan cuma penganut tapi praktisi dengan kekristenan. Maka di sebagian buku sejarah gereja mula-mula dan dunia perjanjian baru, Simon si penyihir atau Simon Magus ini seringkali dianggap salah satu pelopor gnostisisme mula-mula. Nah, ternyata Nikolas di sini juga termasuk yang di awal karena disebutkan dalam kitab perjanjian baru. Dan kemudian bahkan di Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 namanya disebut. Jadi ada yang tradisi yang mengatakan di Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 itu kan ada 7 diaken, Filipus dan yang lain-lain gitu. Rupanya salah satu Nikolas, tapi Nikolas kemudian bergeser menjadi ke sekte ini begitu. Ya, dia menjauh dari kebenaran para rasul, ajaran para rasul, dan menjadi pendiri sekte gnostik antinomian, anti hukum begitu. Antinomian. Nah, dalam tradisi mereka digambarkan, dicirikan dalam kaitan dengan nilai-nilai praktik-praktik sensualitas. Misalnya menekankan hal-hal yang sifatnya sensual tadi begitu ya. Terus mengajak juga orang-orang percaya lain untuk berpartisipasi dalam penyembahan berhala. Jadi mix begitu. Dan kemudian juga percabulan begitu. Mungkin ini termasuk dalam kategori pelacur bakti yang di agama-agama lama, di perjanjian lama itu kan suka ada gambaran tentang pelacuran bakti di mana hubungan seksual itu bukan dianggap sebatas hubungan seksual tapi bagian dari ibadah pemujaan kepada dewa tertentu. Rupanya ada campur baur seperti itu. Nah, karenanya kemudian digambarkan di sini dengan figur Bileam dan kemudian Isabel yang digambarkan dengan dua figur itu maksudnya adalah ini adalah dua agen utama pencemaran moral di dalam perjanjian lama. Bileam misalnya membujuk orang-orang Israel melalui putri-putri Moab Midian untuk penyembahan berhala dan percabulan di Bilangan 25, 31 ayat 16 juga seperti itu. Kalau Isabel membunuh nabi Tuhan misalnya dan mendirikan penyembahan berhala di Israel. Itu sebabnya waktu di awal penjelasan saya katakan bahwa tetap ada nuansa simbolik dalam pembacaan kitab Wahyu karena nama-nama yang disebut seperti Bileam dan Isabel pun tidak mungkin secara historis karena itu sudah jauh sekali di masa lampau. Jadi ini simbolik. Nah, yang disimbolkan apa? Yaitu penyembahan berhala tadi begitu. Nah, pengikut-pengikut Nikolaus ini atau sekte ini mengajarkan bahwa untuk menguasai sensualitas seseorang harus mengetahui seluruh jangkauannya melalui pengalaman. Dan ini bahaya sekali begitu ya. Dan dia harus menyerahkan dirinya tanpa syarat kepada gairah sensualitas tubuh begitu. Karena hanya sensualitas bahkan hawa nafsu itu yang menyangkut dengan tubuh dan tidak menyentuh roh. Dan ini kemudian dibenci dan diusir oleh jemaat Efesus, tapi kemudian ditoleransi oleh jemaat Pergamus. Ini pandangan pertama. Nah, pandangan yang lain, ini yang tadi saya katakan, bahwa kalau Nikolaus tadi dari Nikan dan Laos, penakluk umat, penakluk jemaat begitu, maka pandangan yang lain, yang kedua, menganggap nama ini simbolis, terjemahan atau bahasa ulang secara Yunani dari Bileam begitu ya. Bileam juga berarti penghancur begitu ya, atau perusak. Nah, pandangan ini misalnya dianut oleh Trans yang menulis 7 jemaat ini mengatakan kaum Nikolaus adalah kaum Bileam. Tidak ada sekte yang menyandang salah satu nama atau yang lain, tapi mereka dalam cara-cara yang baru mengulangi dosa Bileam yang lama itu dan berusaha menghancurkan umat Allah dengan godaan yang sama yang telah dicoba Bileam untuk mengalahkan mereka sebelumnya. Tetapi nama-nama ini sebetulnya tidak paralel. Penakluk umat itu tidak sama misalnya dengan perusak umat. Jadi pandangan yang kedua memberikan keraguan begitu.
Walaupun demikian, kita bisa katakan ada dua pandangan yang berbeda, yang harfiah historis dan yang kedua simbolis begitu ya. Sebagai penafsir, kita memegang dua-dua kemungkinan ini, tidak mengatakan hanya ini yang benar gitu. Karena dalam konteks seperti ini, kita tidak bisa memberikan jawaban final yang benar ini atau yang ini. Artinya dua-duanya mungkin terjadi. Tetapi intinya adalah Nikolaus atau Nikolas ini mewakili sebuah gambaran godaan kepada umat terkait dengan sensualitas, seksualitas, dan hal-hal yang lain begitu, yang berkaitan dengan godaan-godaan secara jasmani ini. Jadi dia mewakili gambaran itu, dan berarti Pergamus, jemaat di Pergamus sebagiannya terjatuh dalam godaan-godaan itu. Nah, saya jadi teringat pada satu kejadian lucu yang saya alami ketika saya melayani satu gereja kecil di sebuah kota, masih di Pulau Jawa. Saya diperkenalkan kemudian oleh pendeta jemaat, satu anggota jemaatnya yang dari bukan Kristen menjadi Kristen. Nah, waktu dia belum dalam suasana menghidupi imannya bersama Kristus, dia bekerja sebagai sales independent keliling. Jadi tawari barang ke satu tempat, terus dari sini kalau ada barang yang mau dijual, tawari lagi ke orang yang lain, dan seterusnya. Jadi sales independent keliling, jadi broker lah. Nah, dalam pekerjaan dia seperti itu, rupanya cukup banyak pekerja-pekerja perempuan yang merasa gajinya belum memadai, menawarkan dirinya kepada bapak itu untuk dijual. Sehingga bapak ini juga punya sampingan sebagai mucikari lah, kira-kira begitu. Nah, akibatnya dia punya daftar yang panjang sekali. Buku telepon itu punya daftar yang panjang, pelanggan maupun penjajahnya gitu. Nah, waktu dia menjadi percaya, terus kemudian ke satu gereja, dia ditanya sama orang yang kenal dia sudah bertobat lah gitu. Pak, Bapak kenal nggak sebagian orang di sini? Oh, ada sebagian di sini, banyak pelanggan saya, katanya begitu. Nah, ini saya sampai berkelakar. Pak, karena kota ini kecil, jangan-jangan kalau Bapak ke setiap gereja yang ada di kota ini, Bapak kenal pelanggan-pelanggannya begitu. Nah, ini sebetulnya gambaran dari yang dalam bahasa simbolik Nikolaus tadi, tergoda, jatuh oleh godaan-godaan yang sifatnya keinginan daging, keinginan mata tadi ya, dan keangkuhan hidup, ditarik jatuh seperti itu. Nah, saya masuk pada poin yang keempat. Seperti orang-orang Kristen di Pergamus, sangat mudah bagi kita menganggap perilaku non-Kristen di sekitar kita sebagai hal yang wajar, dan membiarkan perilaku itu mengendurkan nilai-nilai begitu, nilai-nilai yang kita miliki. Misalnya teguran Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 33. Namun Alkitab mendesak kita untuk tidak mengikuti pola ini, tetapi diubahkan oleh pembaharuan pikiran sesuai dengan firman Allah di Roma 12 ayat 2. Karenanya prinsip Christ transforms culture itu yang harus kita pegang. Kristus mentransformasi budaya, bukan kemudian budaya yang mengkooptasi kita dengan segala nilainya begitu. Saya pernah berkata bahwa banyak budaya kita sebetulnya melestarikan korupsi. Banyak budaya kita melestarikan korupsi. Budaya yang seperti apa? Budaya yang materialistik. Saya misalnya beberapa kali mengikuti pesta perkawinan yang sederhana di Eropa waktu saya kuliah 6 tahun. Tidak ada pesta di sana yang taruh kotak uang, ngasih uang gitu. Tapi dalam pesta-pesta di negeri kita, kebalikannya. Hampir tidak ada, kalau tidak ada sama sekali, perkawinan yang tidak naruh kotak uang di situ. Begitu. Ini kan jadi sebetulnya membuat saya berefleksi. By the way, kalau kita nikah, anak kita nikah, kan yang berpesta kita ya. Terus kenapa kita meminta sumbangan dari orang yang datang ke pesta kita gitu? Bayar makan yang kita sediakan, dan seterusnya, dan lain-lain. Kemudian juga dulu itu pesta perkawinan jadi ajang suap menyuap gitu. Orang yang punya bisnis interest dengan kita kan kasih yang besar sekali. Sampai sempat di beberapa waktu yang lalu ada batasan kalau orang nikah, ASN segala macam maksimal kasih sekian juta, nggak boleh lebih, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya budaya yang melestarikan korupsi dan yang lain-lain. Mengapa tidak kita misalnya bikin pesta perkawinan, nggak usah kasih angpau di depan gitu. Atau tulis saja, angpaunya taruh di rekening ini yang akan disumbangkan ke yayasan ini, yayasan kanker, yayasan sakit jantung, dan seterusnya. Mengapa tidak modelnya seperti itu gitu. Tapi yang saya katakan ini pasti akan mengguncang banyak orang gitu. Karena ini tradisi yang sudah
dimiliki oleh berbagai macam suku di seluruh Indonesia dan sudah jadi praktik sekian puluh tahun gitu. Tapi itu contohnya, mengapa tidak kita transformasi praktik budaya yang seperti itu? Misalnya seperti itu. Nah, karenanya sekali lagi Christ Transforms Culture harus kita pikirkan dalam berbagai macam aspek budaya, baik secara teoritis maupun secara praktis dalam kehidupan kita. Nah, karenanya saya masuk pada poin yang kelima, poin saya yang terakhir. Ada seruan pertobatan di sini, dan seruan pertobatan ini tidak kehilangan kontekstual dalam konteks kita sekarang, dalam kehidupan kita sekarang, pada zaman sekarang. Ada banyak model Bileam dan Nikolaus pada zaman sekarang. Tadi di poin yang keempat berkaitan dengan tidak cepat-cepat kemudian dipengaruhi sedemikian rupa oleh nilai-nilai sekitar, perilaku-perilaku non-Kristiani. Tapi kemudian yang berkaitan dengan itu, ada seruan pertobatan di mana model Bileam dan Nikolaus pada konteks sekarang, salah satu yang paling kuat adalah korupsi. Karena yang dimaksudkan di sini adalah kompromi pada nilai-nilai. Nah, dalam konteks kini, kompromi nilai-nilai itu apa? Ya korupsi, ya kolusi, nepotisme, dan suap. Saya menyiapkan materi ini beberapa minggu yang lalu, tapi beberapa hari sebelum kita tapping ini, kita dikejutkan dengan berita yang menyedihkan di mana negeri kita masuk ranking ketiga dalam OCC-RP. Saya tidak ingin lebih detail tentang itu, tapi itu sangat mengejutkan dan sebetulnya menyedihkan. Kemudian hasil dari berita OCC-RP ini, yang sebetulnya beberapa belas tahun yang lalu, lembaga yang sama menerbitkan Panama Papers. Kalau Ibu Santi pernah dengar istilah itu, Panama Papers adalah daftar orang-orang yang investasikan uangnya di Panama dalam kerangka mengemplang pajak dan yang lain-lain. Dan cukup banyak orang Indonesia masuk dalam daftar itu, dalam Panama Papers. Kita terima Panama Papers dari lembaga itu, dan lembaga itu bonafide. Ini pun harus kita terima sebetulnya. Karena trustworthy, bonafidity dari lembaga ini yang sangat terpercaya begitu. Dan ini sangat mengejutkan. Kemudian buzzer-buzzer melawan, mengcounter, katanya lembaga yang tidak independen, lembaga yang buruk dan seterusnya. Alih-alih menggunakannya untuk refleksi diri, introspeksi diri, pembaruan segala macam gitu, perubahan kultur segala macam, kita malah menolak predikat yang telah diberikan. Dan ini menunjukkan bahwa sangat banyak, kalau tidak dikatakan mayoritas, sebetulnya yang memang menganggap ini biasa-biasa saja. KKN ini korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan seterusnya, ini dianggap hal yang biasa. Pertama, secara historis memang budaya upeti kan dari dahulu kala gitu, berjenjang dari bawah ke atas memberikan upeti. Begitu. Karenanya pemberian label raja ini, raja itu sebenarnya udah nggak boleh dalam konteks negeri ini. Pemberian misalnya saya Raja Batak atau raja ini, raja itu kan sebetulnya memelihara kondisi status quo yang diwariskan dari zaman baheula tadi, yang di bawah memberikan upeti yang di atas beri lagi kepada yang di atas raja itu. Maka kita harus tolak stigma raja ini, raja itu, dan seterusnya. Terus kalau kita lihat lagi contoh yang simpel dalam kehidupan. Ke minimarket manapun kita, sekalipun sudah ditulis parkir gratis, toh tetap ada praktik parkir liar di situ. Dan mau nggak mau kita harus mengembalikannya. Ada banyak kasus kalau kita berikan. Kalau kita nggak berikan, kita bisa entah ada yang bannya dikempesi, diajak ribut, dimaki-maki, bahkan ada kekerasan fisik begitu. Dan, tapi anehnya juga ada argumentasi tandingan. Apa sih susahnya ngasih 2.000? Ini bukan masalah 2.000. Ini masalah kultur. Dengan membiasakan begini, berarti kita membiasakan suap menyuap begitu. Nah, karenanya ini yang mesti kita serukan sebagai gereja. Ini kontekstual sekali. Ini adalah model atau contoh Bileam dan Nikolaus pada zaman modern, yaitu ketika kita kompromi dalam berbagai macam bentuk kejahatan, dan komprominya sampai titik terparah di mana yang jahat jadi benar. Yang salah jadi benar, yang jahat jadi baik begitu. Kita menganggap itu hal yang biasa. Bahkan sebagai aparat misalnya, kalau kita melakukan sesuatu tidak menerima balik, kita menganggap orang yang kita layani jahat. Itu mengerikan sekali begitu. Padahal sudah tugas kita misalnya untuk memberikan servis itu, tapi kita berharap kita mendapatkan sesuatu yang balik. Mengapa? Karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang bukan hanya lumrah, tapi sebuah kewajiban.
dan menjadi kebenaran. Nah, ini sebetulnya jadi warning kitab Wahyu, khususnya surat kepada Pergamus. Jangan sampai Bileam dan Nikolaus modern justru menjadi gambaran wajah kita zaman sekarang. Di mana kita lihat dari yang paling kecil sampai yang paling di atas mempraktikkan ini. Nah, ini harus kita serukan, dan karenanya sebagai penutup, Ibu Pendeta Santi, kita harus berani menyerukan ini, dan karenanya gereja dimanapun dan gereja manapun harus berani menaruh seruan anti korupsi sebagai salah satu seruan kenabian dari mimbar-mimbar gereja. Ya, Pak Pendeta Sigor, ada beberapa hal memang yang saya catat ya. Seruan pertobatan dari Allah itu butuh respons dari kita. Respons kita adalah respons menyambutnya dengan sikap merdeka. Ya. Sikap merdeka, bukan dengan sikap beban ya, takut neraka, takut apa segala macam begitu, tetapi dengan respon lepas bebas, karena kita melihat bahwa nilai seruan pertobatan itu adalah nilai yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan jangan pisahkan antara ortodoksi dan ortopraksi ya, bahwa dari mimbar-mimbar gereja kita bicara soal pengajaran-pengajaran benar, namun seruan pertobatan moral dalam hal ini tidak pada korupsi tidak kita suarakan, atau kita mungkin lebih ke seruan moral tetapi pada ortodoksi kita tidak perhatikan dua-duanya. Kedua itu bisa kita bedakan namun tidak bisa kita pisahkan. Dan mari kita lihat nilai ya, value, jangan hanya terpaku pada Bileam, Nikolaus itu ada di Tempo pada waktu itu, tetapi ternyata nilai-nilai tersebut justru masih ada pada era sekarang ketika kita menormalisasi begitu ya praktek-praktek korupsi, kolusi ataupun nepotisme yang ya dianggap lumrah di negara kita maupun juga dalam culture kita maupun juga dalam gereja kita. Dan seruan pertobatan ini mestinya kita perhatikan karena seruan pertobatan pada hal-hal tersebut masih sangat relevan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga kehidupan bergereja. Terima kasih Bapak Pendeta Sigor untuk kesediaan sebagai narasumber pada episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi para sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami belajar dari surat kepada jemaat Pergamus bahwa kami tidak boleh berkompromi, terutama dalam kehidupan modern kami yang justru godaan untuk berkompromi jauh lebih besar karena sudah dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah, bahkan menjadi kebenaran. Mampukan kami justru untuk melihat menembus semua hal itu pada apa yang menjadi kebenaran Allah dan menghidupinya dalam ziarah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.